Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan materi yang berjudul Risk and Return. Risiko atau yang disebut dengan risk dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian dalam hal investasi. Maka, kerugian yang didapat adalah kerugian yang risiko berarti suatu kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan tingkat pengembalian atau biasanya disebut dengan return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi dalam hal investasi. Maka kompensasi ini didapat dari adanya inflasi atau kenaikan harga barang. Suatu keputusan keuangan yang lebih berisiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar, yang dalam keuangan dikenal dengan istilah yaitu high risk and high return adalah trade-off antara risk and return, sehingga dalam pemilihan berbagai alternatif keputusan keuangan yang mempunyai risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda-beda, pengembalian keputusan keuangan perlu memperhitungkan risiko relatif keputusan. Untuk mengukur risiko relatif digunakan koefisien variasi yang menggambarkan risiko per unit imbalan yang diharapkan yang ditunjukkan oleh besaran standar deviasi dibagi tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari hutang untuk memperoleh laba, operasi yang digunakan lebih besar dari beban bunga. Maka penggunaan hutang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, perusahaan tentunya akan mengalami kerugian. Investasi masih menjadi salah satu sumber penanaman modal yang populer di kalangan perusahaan. Oleh karena itu, perlunya memprediksi risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Objek yang dalam artikel ini membahas risiko atau risk, pengembalian return, efisiensi pasar, risiko sistematis dan tidak sistematis, serta model keseimbangan pasar menggunakan metode CAPM. Rumus-rumus yaitu untuk mengestimasi return atau return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara sistematis, return yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut. (R) return yang diharapkan dari suatu sekuritas dikurang return ke I yang mungkin terjadi. Setelah itu PR probabilitas kejadian return ke I. N itu banyaknya return yang mungkin terjadi. Rumus variance dari deviasi standar variance return yaitu O2 yaitu yang berarti variance return sama dengan R yaitu yang berarti return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Akar 2 PR yaitu yang berarti probabilitas kejadian return ke I, dan juga RI return ke I yang mungkin terjadi. Dan juga di sini ada hubungan, yaitu yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.
Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, yaitu kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Dan juga terdapat konsep, yaitu yang pertama, return realisasi atau return. Return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expect return dan risiko di masa datang atau conditioning expect return. Yang kedua, return yang diharapkan expect return. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau yang disebut dengan ex ante data. Yang ketiga yaitu return yang dipersyaratkan atau required return, yaitu return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Dan juga ada sumber-sumbernya, yaitu beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi, yaitu yang pertama risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga yaitu risiko inflasi, yang keempat risiko bisnis, yang kelima risiko finansial, yang keenam risiko likuiditas, yang ketujuh risiko nilai tukar mata uang, dan yang kedelapan yaitu risiko negara atau country risk. Dan juga di sini ada jenis risk, yaitu yang pertama risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebutkan sebagai risiko umum atau general risk, sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama perubahan tingkat bunga, yang kedua kurs valuta asing, dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Dan yang kedua yaitu risiko tidak sistematis atau risiko spesifik, atau biasanya disebut dengan risiko perusahaan. Risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko perusahaan adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara dengan keseluruhannya. Tentunya risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan juga tentunya lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan tentunya bisa juga diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Dan juga di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko perusahaan, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama struktur modal, yang kedua struktur aset, dan yang ketiga yaitu likuiditas. Dan juga risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko perusahaan adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro
perusahaan penerbit sekuritas, risiko perubahan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio.